Belum. Halo. Dengar nggak? Atau Halo, dengar ya suaraku? ya dengar. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih ya kalau misal kamu karena kamu mau jadi partisipan buat wawancara kelompok aku. Perkenalkan. Oke, ya. Boleh dikenalin dulu nama kamu siapa, dari jurusan sama fakultas mana? Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Iza Syafa Nurhudayanti, biasa dipanggil Syafa, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan, dan di sini aku angkatan 2024, jadi masih baru. Ya, oke. Langsung tak mulai ya? Iya. Langsung aku mulai ya. Aku kasih pertanyaan. Iya. Oke. Santai aja. Langsung. Kenapa? Langsung aja. Iya. Urut kan? Ini jawab menurut dia kan? Ini jawab menurut kamu ya. Nah, Oke. menurut kamu tuh apa saja interaksi sosial yang terjadi di antara penggemar dan non penggemar yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap adanya Labubu ini? Menurutku interaksi sosialnya itu antara penggemar dengan adanya Labubu. Setahuku Labubu ini boneka dari K-pop gitu ya, penggemar K-pop itu. Jadi interaksinya dari penggemar sendiri itu tergantung mereka apakah suka K-pop atau tidak. Biasanya penggemar Labubu ini memang dari kalangan K-pop gitu. Jadi menurutku biasanya penggemar Labubu ini memang dia K-popers, jadi interaksinya yaitu berupa suka atau tidaknya terhadap K-pop, dan biasanya interaksinya melihat Labubu ini lucu gitu bonekanya gitu sih. Apa masih kurang ya? Kurang jawab? Gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah menjawab. Oke, selanjutnya bagaimana perbedaan signifikan dalam cara penggemar dan non penggemar Labubu memahami dan menafsirkan boneka Labubu itu sendiri? Cara penggemar menafsirkan Labubu mungkin dari, karena aku bukan penggemar K-pop ataupun apa, jadi kalau aku menafsirkan boneka Labubu itu boneka yang lucu, dan mungkin bagi aku warnanya unik ya, biasanya warna pink atau biru, jadi lebih lucu, dan aku kebetulan suka warna pink, jadi aku menafsirkan boneka Labubu itu sebagai boneka yang lucu, imut, dan aku suka bonekanya. Oke, selanjutnya bagaimana kontribusi interaksi antar individu baik secara langsung maupun melalui medsos pada pembentukan identitas bersama dan pandangan mereka terhadap Labubu? Interaksi terhadap medsos, maksudnya interaksi yang seperti apa ya? Saya juga kurang paham. Mohon maaf. Mungkin bisa dijelaskan dikit secara gamblang. Sebentar ya, bentar ya. Oke. Gimana ya bahasa gampangnya? Kamu cakap apa? Ini sih nimbrung ya. Jadi itu maksud dari pertanyaannya tuh kayak gini. Pasti kan di dalam komunitas itu ada interaksinya. Nah, maaf Kak, soalnya kayak putus-putus gitu. oh, jadi gini, di komunitas itu kan pasti ada interaksi baik di real life atau di media sosial. Nah, kontribusi dari interaksi itu dalam membentuk
persepsi orang-orang memandang Labubu? Kayak misal kamu kan lihat boneka Labubu ini tadi kayak sebagai boneka yang imut, lucu gitu. Nah itu kamu pasti kalau misal pernah berinteraksi sama yang lain membahas Labubu ini, nah kontribusinya itu apa menurut kamu gitu? Kalau menurut aku, karena aku belum pernah berinteraksi sama sekali dengan temanku mengenai pembahasan Labubu ini, mungkin Labubu ini ya sekarang jadi boneka yang lagi booming gitu ya. Tapi jujur aku sendiri juga masih mempertanyakan kenapa Labubu ini booming, dan beberapa hari yang lalu memang temanku sempat tanya mengenai Labubu, kenapa sih Labubu itu booming ya, mungkin lucu. Jujur aku interaksinya juga kurang paham kenapa, tapi yang setauku boneka Labubu ini bonekanya sangat booming ya di media sosial, dan dampaknya mungkin bagi beberapa orang melihat Labubu itu boneka yang mengerikan, karena memang giginya itu agak mengerikan gitu, dan orang-orang bilang itu katanya boneka hantu gitu. Tapi untuk sebagian orang lainnya enggak, dan melihat boneka Labubu itu boneka yang lucu gitu. Itu sih. Apa bisa menjawab? Menjawab kok. Oke, selanjutnya ya. Apakah interaksi dengan komunitas penggemar dapat membuat individu merasa terikat secara emosional pada makna-makna tertentu Labubu? Kalau menurutku bisa, karena ketika kita interaksi sama si orang yang emang suka Labubu gitu, pembahasan kita mengenai Labubu itu akan semakin intens dan akan memunculkan rasa suka lagi terhadap boneka Labubu. Jadi keterikatan secara emosionalnya pun juga dapat, karena memang orang yang benar-benar suka boneka gitu ya, dia pasti merasakan hal, wah lucu banget, aku suka itu, dan dia itu cenderung memiliki sifat yang imut, lucu, dan menurutku kalem gitu sih. Selanjutnya kamu mau baca nggak? Boleh. Aku izin baca pertanyaannya ya. Bagaimana individu memandang dirinya sendiri dalam komunitas penggemar Labubu? Suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas ya? Maaf. Iya. Aku ulangin ya. Bagaimana individu memandang dirinya sendiri dalam komunitas penggemar Labubu? Apakah ia merasa menjadi bagian dari kelompok yang memiliki kesamaan minat dan identitas? Jadi kayak gimana, misalnya kamu deh, gimana kamu tuh memandang dirimu sendiri di dalam komunitas ini, dan apakah kamu tuh memiliki merasa menjadi bagian gitu dari kelompok penggemar Labubu ini gitu, atas kesamaan minat dan identitas tadi? Karena saya belum memiliki komunitas Labubu gitu ya, jadi saya sekarang belum merasakan sepenuhnya kalau saya itu bisa menjadi bagian dari suatu komunitas itu. Tetapi seandainya kalau memang saya memiliki komunitas Labubu gitu ya, dan itu atas dasar keinginan sendiri, maka akan muncul dalam diri saya, oh iya aku adalah bagian dari mereka gitu. Dan tentunya dalam komunitas tersebut saya juga pastinya berharap teman-teman bisa menerima saya sebagai komunitas Labubu juga, yang sama-sama pecinta Labubu dan mereka memiliki rasa kekeluargaan yang hangat gitu. Bagus banget jawabanmu. Sumpah berterima kasih banget sih aku sama kamu. Oke. Selanjutnya ya. Mana tadi guys? Ini nih. Oh iya. Ya, selanjutnya, apakah dengan memiliki boneka Labubu, individu itu merasa dapat menunjukkan identitas atau karakter uniknya yang mencerminkan dirinya sebagai seseorang yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pengaruh luar? Maaf, dikendalikan oleh apa? Pengaruh luar.
Bentar. Oke, kalau menurut saya Oh ya. soal itu sih nggak ada pengaruhnya sih untuk dengan pengaruh luar. Cuman semua kan tergantung dengan individu masing-masing ya, apakah dia bisa mengendalikan diri atau tidak. Bukan karena boneka dia dapat bisa dipengaruhi oleh hal luar. Karena menurut saya untuk suka atau tidak sukanya terhadap boneka itu kembali pada diri sendiri gitu. Kalau seandainya suka, ya berarti itu kan dari diri sendiri, bukan bukan terpengaruh karena boneka kemudian dari segi perilakunya itu berubah. Ya menurut saya kalau suka ya udah suka dari diri sendiri gitu, jadi nggak ada pengaruh apapun itu sih. Oke, makasih buat jawabannya. Terus pertanyaan selanjutnya, apa sih yang buat orang tuh bisa memandang Labubu ini sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar objek fisik, dan bagaimana hal itu tuh mempengaruhi perilaku konsumtif dari mereka sendiri? Mohon maaf Kak, boleh diulang, agak kurang jelas. Jadi ini apa sih yang membuat seseorang memandang boneka Labubu ini lebih dari sekedar objek fisik, dan bagaimana hal itu bisa mempengaruhi perilaku konsumtif mereka? Oke, kalau menurut saya untuk perilaku konsumtif, pengaruh perilaku konsumtif terhadap suatu individu yang berkaitan dengan boneka Labubu itu sih tergantung ya, apakah memang individu tersebut itu konsumtif dalam hal membeli boneka itu atau tidak. Jadi untuk saya, apakah dia berpengaruh untuk dapat berperilaku konsumtif itu tergantung pada diri mereka masing-masing sih. Tapi kalau untuk saya sendiri sih enggak berperilaku konsumtif, karena saya memang merasakan sendiri, dan karena saya juga tahu sih apa yang memang jadi kebutuhan kita boleh suka dengan sesuatu tapi nggak perlu terlalu terobsesi gitu. Oke, makasih ya. Lanjut. Lanjut pertanyaan selanjutnya, menurut kamu gimana fenomena Labubu ini membentuk identitas kelompok penggemar itu melalui interaksi sosialnya? Apa yang bedain mereka, si kelompok penggemar ini, dari kelompok yang bukan penggemar Labubu? Oke, kalau yang membedakan penggemar boneka Labubu sama enggak itu sebenarnya mungkin sederhana aja sih. Orang yang penggemar pasti suka mengoleksi foto-foto Labubu, suka nonton Labubu dan mengoleksi boneka Labubu. Dan yang enggak suka dengan Labubu ya mereka netral aja sih, dan nggak akan beli Labubu, tidak akan mencari tahu lebih dalam mengenai boneka Labubu. Perbedaannya itu aja sih menurut aku. Lanjut. Nah, pasti di komunitas ini ada yang punya, ada yang nggak punya boneka Labubu gitu kan ya. Terus menurut kamu apa sih makna yang bisa dilihat di Suaranya kurang jelas. Iya, maaf ya. Jadi gini, pasti kan di komunitas itu ada yang punya Labubu, ada yang nggak punya. Nah, terus menurut kamu apa sih makna yang terbentuk di masyarakat terkait kepemilikan boneka Labubu ini, dan bagaimana kepemilikan boneka Labubu itu bisa mempengaruhi hubungan antar individunya? Mohon maaf, suara yang terakhir agak kurang jelas. Gini, singkatnya apa makna yang terbentuk di masyarakat terkait kepemilikan boneka Labubu? Nah, terus bagaimana kepemilikan boneka Labubu ini mempengaruhi hubungan antar individu di masyarakat tersebut?
Udah jelas ya? Oke, jelas. Oke. Jadi makna kepemilikan dari boneka Labubu ini menurutku sih hanya untuk kesenangan semata ya. Karena memang kalau aku sendiri yang merasakan sih tidak terlalu yang bermakna banget. Jadi mungkin lebih ke hal yang bersifat kesenangan. Dan untuk apa tadi yang pertanyaannya masyarakat? Pengaruhnya ke apa interaksi antar individunya itu gimana gitu? Dan interaksi yang tertentu dengan masyarakat mungkin karena yang aku temui masyarakat itu jujur masih belum tahu mengenai labu ya. Tapi kalau beberapa temanku yang tahu labu itu mereka cenderung masih mempertanyakan soal labu sih. Jadi mereka itu masih bertanya-tanya kenapa sih labu itu ada gitu. Dan aku jujur masih belum memiliki jawaban yang pasti soal ini. Yang pastinya interaksi yang terbentuk di masyarakat itu yang aku tangkap sekarang masih belum berpengaruh ke masyarakat, dan mereka hanya mempertanyakan soal bagaimana labubu itu bisa viral dan ada gitu. Itu aja sih. Apa selanjutnya? Makasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kamu bagaimana dampak viralnya Labubu ini terhadap perubahan nilai-nilai budaya dan perilaku kelompok dalam masyarakat? Perilaku budaya dan nilai kelompok dari masyarakat, kalau menurut aku mereka lebih tidak ada perubahan, cuman nilainya itu mungkin yang berubah itu dari segi perilakunya sih. Jadi mereka mungkin cenderung sedikit terobsesi mengenai labubu ini, dan mereka kadang suka membahas mengenai labubu. Ketika mereka tahu nih bonekanya, mereka pasti bilang, wah lucu banget, coba sih aku lihat gitu. Jadi perilakunya mungkin lebih ke arah yang lebih feminisme gitu. Jadi seperti gimana, wah lucu banget, contohnya kayak gitu. Lebih mereka lebih istilahnya lebih apa ya, terkejut gitu gak sih, apa sih kayak intinya kayak gitu lah. Apa ya namanya, mereka lebih menyikapi dengan perilaku yang feminisme gitu sih, menurut aku gitu. Oke, makasih jawabannya. Selanjutnya, bagaimana FOMO, fear of missing out ini bisa berdampak pada terbentuknya komunitas penggemar Labubu ini? Suaraku jelas Mohon nggak ya? maaf, agak kurang jelas sih. Kayaknya kurang jelas. Boleh diulang? FOMO ini kan? Iya. Bagaimana FOMO bisa berdampak pada terbentuknya kelompok atau komunitas pada fenomena Labubu? Kalau menurutku terbentuknya FOMO dalam komunitas Labubu mungkin dalam hal kepemilikan boneka itu ya, atau mengenai perihal suka atau tidak sukanya mengenai boneka itu. Jadi bisa berdampak ke orang lain. Contohnya seperti ini, aku punya nih boneka Labubu, wah iya nih aku juga pengen nih boneka itu. Jadi FOMO-nya itu mereka juga ingin memiliki boneka tersebut, dan mereka juga jadi ikut-ikutan suka dengan boneka Labubu. Jadi sebenarnya mereka itu nggak terlalu suka banget, tapi mereka suka gara-gara memang ada yang memiliki Labubu dan suka dengan boneka Labubu gitu. Siapa yang mau selanjutnya?
Kayak mana tadi? Hapus bawah labu bu. Kumu. Iya. Ya. Oke, makasih buat jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut kamu, bagaimana proses individu yang mengoleksi barang yang sama itu bisa semakin memperkuat hubungan di antara mereka, baik di dunia maya atau di kehidupan sehari-hari? Jelas nggak suaraku? Jelas. Kalau menurutku untuk di kehidupan sehari-hari, mereka kemungkinan besar jika memiliki hal yang sama-sama disukai, hubungan pertemanannya juga akan lebih baik gitu ya. Mungkin mereka bakalan sering untuk keluar bareng gitu. Jadi apa yang mereka bahas di kehidupan sehari-hari itu akan lebih intens dan juga nyambung karena sama-sama memiliki karakter dan frekuensi yang sama gitu. Untuk di dunia maya mungkin beberapa dari penggemar labu ya memiliki komunitas atau grup yang mana dalam grup tersebut pembahasannya intens mengenai labubu ataupun ya hal yang mereka sukai, dan itu sama-sama memiliki hubungan yang erat gitu jika komunikasi tersebut dijalin antara dua orang yang memiliki frekuensi yang sama gitu. Jadi mereka benar-benar akan memiliki rasa yang sama-sama satu gitu. Kita sama-sama sejalan gitu arahnya. Terus, Oke, makasih jawabannya ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu, apa saja dampak yang muncul dari pembentukan kelompok penggemar dan kelompok non-penggemar terhadap hubungan antar individu di antara kedua kelompok tersebut? Jelas ya? kalau menurut ya jelas. Kalau menurut saya dampak yang ditimbulkan antara penggemar dan non-penggemar, mungkin menurut saya ketika membahas mengenai boneka labubu ya dengan non-penggemar, mereka akan cenderung oh iya lucu, tetapi belum tentu mereka merasakan esensi yang sama dengan penggemar boneka labubu gitu. Jadi apa yang mereka bahas antara penggemar dan non-penggemar, belum tentu yang non-penggemar itu relate dengan apa yang dibahas. Jadi apa yang mereka jalin, suatu pembicaraan yang mereka jalin itu tidak akan relate, menurut saya begitu. Dampak. Oke, makasih jawabannya. Kita udah sampai di pertanyaan terakhir, yeay. Apa saja faktor yang membuat boneka labubu ini menjadi tren sosial dan memberi kesan bukan sekedar boneka pada audiensnya gitu, pada penggemarnya gitu? Kalau menurut aku ya Kak, jujur aku melihat labubu ini hanya boneka, jadi bukan hanya sekedar boneka. Jadi kalau aku menyikapinya boneka labubu ini mungkin buat sebagian orang ya mungkin bukan boneka, karena ada yang bilang boneka ini kayak boneka hantu gitu, boneka hantu yang memang horor gitu. Jadi seolah-olah memiliki arwah tersendiri, magic tersendiri gitu ya. Jadi menurut aku labubu ini boneka dan nggak ada pengaruh apapun. Tidak sama apa nih? Mungkin menjawab atau enggak pertanyaannya? Menjawab. Atau Yeay! Makasih banget ya Syafa udah mau jadi partisipan kita dan mau diwawancarai. Makasih banget. Jawaban kamu bagus-bagus banget sih, ini udah memenuhi lah. Memenuhi banget. ya. Dan kalau Tapi maaf ya Kak, aku bukan yang penggemar yang sampai tergila-gila gitu. Iya. Jadi agak aku realistis sih. iya Ya. ada apa?
makasih banget buat jawabannya, makasih buat luangin waktunya juga. Ya. Dan udah. Terus kamu satu-satunya yang bolos manifest kita. Iya lagi. Semoga sukses Ini dari ya. prodi apa? Ilmu komunikasi. Salam kenal. Kita satu fakultas. Iya. Ya, nah, Udah. Sukses ya Sukses buat ya, perkuliahannya. Iya. Dadah. dan Boleh live kok. Untuk foto. Oh iya, buat foto dulu. Foto oke, sah. boleh. Boleh ya? Ya boleh. Boleh. Gimana sausnya? Gini. Iya. 1, 2, 3. Lo benar-benar mati. Mendekat. Dihitung dong. 1, 2, 3. Lucu. Nggak bisa. Yaudah, ini aku foto aja. Ya udah guys. Ini aku foto. Ini betul. Ayo. Kita gini aja. Gini. 1, 2, 3. Udah. Terima kasih ya, Syafa. Ini juga Syafa namanya. Hai. Dadah. Gue doain.